Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang penelitian kami pada analisis laporan keuangan PT Campina Es Krim Industri Tbk. Adapun anggota kelompoknya, yang pertama saya Bentang Tresnati. Saya Inatul Fauzia. Saya Friska Rismawati. Saya Taufik Firdaus. Saya Sapitri Apriliani. Saya Parmasiti Aulia. Lanjut, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang latar belakang PT Campina sendiri. PT Campina Es Krim Industri Tbk merupakan salah satu perusahaan yang berada di sektor makanan dan minuman, khususnya dalam industri es krim yang telah dicatat di Bursa Efek Indonesia. Sebagai perusahaan publik, Campina berkewajiban menyusun laporan keuangan secara transparan untuk mengevaluasi kinerja keuangan yang dapat dijadikan acuan oleh para pemegang saham dan pihak terkait dalam pengambilan keputusan. Lalu, PT Campina yang berawal bernama PT Industri Susu Nusantara ISUN didirikan pada tahun 1972 oleh sekelompok pengusaha Indonesia yang ingin memenuhi kebutuhan susu dalam negeri. Pada masa awal berdirinya, ISUN mengandalkan susu impor sebagai bahan baku utama untuk memproduksi susu bubuk dan susu cair. Namun, seiring berjalannya waktu, Campina menyadari pentingnya membangun kemitraan dengan peternak lokal untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas susu dalam negeri. Sejak tahun 1990-an, Campina mulai bekerja sama dengan peternak lokal untuk mengembangkan usaha peternakan susu. Program kemitraan ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas peternak, meningkatkan kualitas, dan mengurangi ketergantungan pada susu impor. Lalu ada macam-macam analisis rasio keuangan. Yang pertama ada rasio likuiditas yaitu current ratio dan quick ratio. Lalu rasio profitabilitas yaitu net margin dan return on asset yaitu ROA. Yang ketiga adalah rasio efisiensi asset turnover ratio. Yang keempat ada rasio solvabilitas yaitu DER dan debt to equity ratio. Current ratio. Current ratio adalah rasio perbandingan antara aktiva lancar dengan hutang lancar digunakan untuk mengukur seberapa jauh aktiva lancar perusahaan bisa dipakai untuk memenuhi kewajiban lancarnya. Adapun rumusnya yaitu aset lancar dibagi kewajiban lancar dikali 100%. Nah, ini adalah data yang kami temukan. Pada angkanya adalah 1,08%. Rasio lancar sangat rendah, menunjukkan bahwa perusahaan mungkin kesulitan menutupi kewajiban. Jangka pendeknya dengan aset lancarnya ini bisa menunjukkan masalah likuiditas. Lalu, pada tahun 2019, angkanya berubah menjadi 12,6%. Rasio ini meningkat secara signifikan, namun masih sangat rendah. Yang mengidentifikasi tantangan likuiditas yang berlanjut, perusahaan mungkin masih menghadapi masalah dalam menutupi kewajibannya dengan nyaman. Lalu pada tahun 2020, angkanya menjadi 13,2 dan 2021 13,3%. Peningkatan sedikit lebih baik, tetapi masih belum cukup untuk memenuhi tolak ukur rasio lancar yang sehat, biasanya di atas 100%. Lalu, pada tahun 2022 mendapati angka 10,6%. Rasio ini kembali menurun, menunjukkan memburuknya likuiditas. Ini bisa mengidentifikasi potensi masalah arus kas atau peningkatan hutang jangka pendek. Selanjutnya ada quick ratio adalah rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya tanpa harus menjual persediaan. Quick ratio sering disebut juga dengan exit test ratio karena hanya mempertimbangkan aset-aset yang paling likuid, seperti kas, setara kas, piutang, dan investasi jangka pendek. Rasio ini sangat berguna dalam menilai kesehatan likuiditas perusahaan. Semakin tinggi quick ratio, semakin baik kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya tanpa mengandalkan penjualan persediaan. Selanjutnya, nilai quick ratio di tahun 2018 sebesar
8,1% menunjukkan bahwa perusahaan memiliki aset lancar yang jauh lebih tinggi daripada kewajiban lancarnya. Berarti perusahaan memiliki kemampuan yang sangat baik untuk membayar kewajiban jangka pendeknya tanpa perlu menjual persediaan. Rasio yang sangat tinggi ini bisa menunjukkan likuiditas yang sangat baik, namun juga memungkinkan menandakan adanya kelebihan aset lancar yang tidak sepenuhnya dimanfaatkan untuk investasi atau pengembangan bisnis. Secara keseluruhan, quick ratio sebesar 8,1% mengindikasikan bahwa perusahaan berada dalam posisi likuiditas yang sangat aman pada tahun 2018. Selanjutnya, net profit margin merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya persentase laba bersih atas penjualan bersih. Rasio ini juga dihitung dengan membagi laba bersih terhadap penjualan bersih. Laba bersih sendiri dihitung sebagai hasil pengurangan antara laba sebelum pajak penghasilan dan beban pajak penghasilan. Yang dimaksud dengan laba sebelum pajak penghasilan di sini adalah laba operasional ditambah pendapatan dan keuntungan lain-lain, lalu dikurangi dengan beban dan kerugian lain-lain. Semakin tinggi margin laba, berarti semakin tinggi pula laba bersih yang dihasilkan dari penjualan bersih. Hal ini dapat disebabkan karena tingginya laba sebelum pajak penghasilan. Namun sebaliknya, semakin rendah margin laba bersih, berarti semakin rendah pula laba bersih yang dihasilkan dari penjualan bersih. Hal ini dapat disebabkan karena rendahnya laba sebelum pajak penghasilan. Untuk menghitung net profit margin sendiri dengan dengan rumus laba bersih dibagi penjualan dikali 100%. Selanjutnya, net profit margin pada tahun 2018 sebesar 0,087% ini menunjukkan bahwa perusahaan hanya mampu menghasilkan laba bersih sebesar 0,087% dari total penjualan pada tahun 2018. Di tahun 2019, net profit margin meningkat menjadi 0,09%. Ini menunjukkan peningkatan portabilitas perusahaan sebesar 0,003% dibandingkan tahun sebelumnya. Di tahun selanjutnya, di tahun 2020, net profit margin menurun sebesar 0,05%. Penurunan ini menunjukkan bahwa portabilitas perusahaan mengalami penurunan sebesar 0,04% dibandingkan tahun sebelumnya. Di tahun 2021, net profit margin kembali meningkat menjadi 0,123% dikarenakan menunjukkan peningkatan portabilitas perusahaan sebesar 0,073% dibandingkan tahun sebelumnya. Yang terakhir, di tahun 2022, net profit margin mencapai 0,13%. Ini menunjukkan peningkatan portabilitas perusahaan sebesar 0,007% dibandingkan tahun sebelumnya. Selanjutnya, return on asset atau ROA, yang dimana adalah rasio keuangan yang mengukur seberapa efektif perusahaan menggunakan asetnya untuk menghasilkan keuntungan. ROA menunjukkan efisiensi perusahaan dalam mengelola aset yang dimilikinya untuk menghasilkan laba bersih. ROA juga biasanya dinyatakan dalam bentuk persentase. Semakin tinggi nilai ROA, semakin banyak atau semakin baik kinerja perusahaan dalam memanfaatkan asetnya untuk menghasilkan keuntungan. ROA juga membantu investor dan manajemen dalam menilai seberapa produktif aset yang dimiliki oleh perusahaan dan membandingkan profitabilitas antar perusahaan. Adapun rumusnya yaitu laba bersih dibagi total aset dikali 100%. Selanjutnya, yaitu ROA. ROA adalah
nilai sebesar 6,16% menunjukkan bahwa perusahaan memperoleh laba bersih sebesar 6,16% dari total aset yang dimilikinya. Semakin tinggi nilai ROA, maka semakin efisiensi perusahaan dalam memanfaatkan asetnya untuk menghasilkan laba. Dengan ROA sebesar 6,16%, ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kemampuan yang cukup baik dalam menghasilkan keuntungan dari aset yang dikelolanya. Rasio ini juga memberikan gambaran tentang efektivitas manajemen dalam mengelola aset perusahaan untuk memberikan hasil maksimal bagi pemegang saham. Secara keseluruhan, ROA sebesar 6,16% pada tahun 2018 menunjukkan efisiensi yang cukup baik dalam pemanfaatannya perusahaan untuk menghasilkan laba. Selanjutnya, aset turnover ratio, yang dimana ini adalah rasio keuangan yang mengukur seberapa efektif suatu perusahaan menggunakan asetnya untuk menghasilkan penjualan. Rasio ini menunjukkan seberapa banyak penjualan yang dihasilkan untuk setiap satu unit aset yang dimiliki. Perusahaan semakin tinggi rasio ini, semakin efisien perusahaan dalam memanfaatkan asetnya untuk menghasilkan pendapatan. Rasio ini umumnya digunakan untuk menilai efisiensi operasional dan produktivitas aset dalam perusahaan. Adapun rumusnya yaitu total persediaan dibagi total pendapatan usaha dikali 100%. Selanjutnya, rasio efisiensi. Pada tahun 2018 dan 2019, rasio ini relatif stabil di sekitar 1,9%. Namun, pada tahun 2020, rasio ini menurun menjadi 1,7%. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan mungkin mengalami kesulitan dalam mengelola persediaannya pada tahun 2020. Pada tahun 2021, rasio ini meningkat tajam menjadi 5,7%, menunjukkan peningkatan efisien dalam mengelola persediaan. Namun, pada tahun 2022, rasio ini kembali menurun menjadi 2,1%. Selanjutnya, debt to equity ratio, yang dimana dalam bahasa Indonesianya dikenal sebagai rasio utang terhadap ekuitas, adalah rasio keuangan yang membandingkan total utang atau liabilitas perusahaan dengan total ekuitas atau hak milik perusahaan atas aset. Rasio ini digunakan untuk mengukur leverage, yaitu sejauh mana perusahaan menggunakan utang untuk menandai operasionalnya. Adapun rumusnya yaitu total hutang dibagi modal dikali 100%. Selanjutnya, rasio solvabilitas DER. Pada tahun 2018, rasio ini mencapai 13,4%, menunjukkan bahwa perusahaan sangat bergantung pada utang untuk membiayai operasionalnya. Namun, pada tahun 2019, rasio ini turun menjadi 6,8%. Pada tahun 2020, rasio ini turun lebih lanjut menjadi 1,13%. Pada tahun 2021, rasio ini sedikit meningkat menjadi 5,8%. Tetapi pada tahun 2022, rasio ini turun drastis menjadi 0,05%. Penurunan ini menunjukkan bahwa perusahaan telah berhasil mengurangi ketergantungannya pada utang dan meningkatkan struktur modalnya. Ada debt ratio. Debt ratio adalah rasio keuangan yang menunjukkan proporsi total aset perusahaan yang dibiayai oleh utang. Rasio ini digunakan untuk menilai tingkat leverage atau ketergantungan perusahaan terhadap pembiayaan dari pihak eksternal. Debt ratio membantu investor dan kreditur dalam menilai risiko keuangan perusahaan. Karena semakin tinggi rasio ini, semakin besar pula risiko perusahaan terhadap beban utang. Debt ratio juga biasanya dinyatakan dalam bentuk presentasi. Jika debt ratio tinggi, ini menunjukkan bahwa perusahaan lebih banyak bergantung pada utang
dibandingkan ekuitas dalam menandai aset-asetnya. Dan sebaliknya, jika debt ratio yang rendah, maka menunjukkan bahwa perusahaan lebih banyak menggunakan modal sendiri ataupun ekuitas. Adapun rumusnya yaitu total hutang dibagi total aset dikali 100%. Selanjutnya, nilai presentasi pada tahun 2018 adalah 1,1%. Ini menunjukkan bahwa perusahaan lebih besar mengandalkan hutang. Selanjutnya, analisis tren laporan posisi keuangan. Neraca PT Campina Ice Cream Industri Tbk menunjukkan bahwa tren ini positif hingga tahun 2021 dengan peningkatan aset dan juga likuiditas. Namun pada tahun 2022 mencatat penurunan drastis hampir semua komponen, termasuk aset, liabilitas, dan juga ekuitas. Kemungkinan penyebabnya adalah karena restrukturisasi, penjualan aset, pelunasan utang, atau juga faktor eksternal seperti faktor resesi ekonomi. Analisis lebih lanjutnya diperlukan untuk memahami penyebab pasti perubahan ini. Selanjutnya, ada analisis tren laba rugi. Laporan laba rugi PT Campina Ice Cream Industri Tbk dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021. Penjualan bersihnya secara umum menunjukkan bahwa tren ini pertumbuhannya positif dengan peningkatan tahunannya sebesar 7,06% pada tahun 2019 dan sedikit menurun pada tahun 2020 dengan min 7,03% dan juga kembali meningkat pada tahun 2021 sebesar 6,53% serta pada tahun 2022 sebesar 10,82%. Selanjutnya ada beban pokok penjualan. Pada tren ini umumnya meningkat, yang menunjukkan biaya yang lebih besar untuk memproduksi barang yang terjual. Peningkatan terbesarnya terjadi pada tahun 2019, yaitu sebesar 12,07%, diikuti juga oleh kenaikan bertahap hingga 2022 dengan pertumbuhan sebesar 7,82%. Selanjutnya ada laba bruto. Pada laba bruto ini mengalami sedikit fluktuasi dengan pertumbuhan pada tahun 2019 sebesar 3,77%. Namun menurun kembali pada tahun 2020 dengan min 14,20%. Setelah itu, laba brutonya kembali naik pada tahun 2021, yaitu sebesar 7,37% dan mencapai 13,32% pada tahun 2022. Yang terakhir ada beban penjualan. Pada tren ini menunjukkan peningkatan biaya penjualan, khususnya pada tahun 2019 dengan nilai 32,65%. Kemudian mengalami sedikit penurunan pada tahun 2020 dengan minus 16,65%, lalu stabil kembali pada tahun 2021. Selanjutnya pada tahun 2022 beban penjualan naik kembali sebesar 12,34%. Selanjutnya yaitu analisis SWOT kekuatan. Yang pertama yaitu distribusi produk yang baik. Campina memiliki jaringan distribusi yang kuat dan luas, yang dapat terus dikembangkan untuk mencapai pasar yang lebih besar, sehingga memungkinkan produk mudah dijangkau oleh konsumen. Yang kedua yaitu kualitas produk terjaga.
Es krim Campina dikenal memiliki kualitas yang konsisten dan disukai konsumen. Hal ini mendukung loyalitas pelanggan karena mereka merasa puas dengan mutu produk. Yang ketiga yaitu brand yang konsisten. Campina memiliki citra merek yang kuat dan dikenal oleh masyarakat luas yang membantu mempertahankan serta meningkatkan loyalitas pelanggan terhadap produk Campina. Berikutnya eh, kelemahan. Yang pertama yaitu terbatasnya biaya operasional. Keterbatasan dana operasional menghambat ekspansi dan kemampuan Campina untuk bersaing lebih agresif di pasar yang kompetitif. Yang kedua yaitu riset pasar yang kurang optimal. Kurangnya penelitian pasar yang mendalam menyebabkan Campina belum sepenuhnya memahami kebutuhan konsumen dan kondisi persaingan, sehingga strategi pemasaran bisa kurang tepat sasaran. Yang ketiga yaitu distribusi belum merata. Ketiadaan outlet khusus seperti kafe atau gerai khusus membuat kehadiran produk belum optimal di berbagai wilayah yang bisa membatasi akses konsumen dan mengurangi potensi penjualan. Berikutnya yaitu peluang. Yang pertama yaitu gaya hidup konsumtif masyarakat. Konsumen di Indonesia memiliki daya beli yang tinggi, terutama untuk produk makanan seperti es krim, yang dapat meningkatkan permintaan produk Campina. Yang kedua yaitu peluang promosi yang luas. Campina dapat memanfaatkan berbagai metode promosi seperti iklan dan diskon untuk memperluas kesadaran mereka dan menarik lebih banyak konsumen. Yang ketiga yaitu pertumbuhan segmen anak muda. Besarnya populasi muda di Indonesia menjadi peluang bagi Campina untuk memperluas pasar. Karena segmen ini cenderung tertarik pada produk es krim dan memiliki potensi menjadi pelanggan loyal. Berikutnya adalah ancaman. Yang pertama yaitu persaingan yang ketat. Banyaknya pesaing dalam industri es krim meningkat persaingan pasar yang dapat mengurangi pangsa pasar Campina dan mengharuskan strategi bersaing yang kuat. Yang kedua yaitu preferensi konsumen terhadap produk sehat. Tren menunjukkan makanan rendah lemak dan sehat menuntut Campina untuk menyesuaikan produk agar tetap relevan di tengah pergeseran preferensi konsumen. Yang ketiga yaitu fluktuasi biaya bahan baku. Kenaikan harga bahan baku es krim dapat mempengaruhi biaya produksi dan profitabilitas Campina, yang mungkin berujung pada penyesuaian harga dan risiko kehilangan konsumen sensitif harga. Baik, selanjutnya yaitu rekomendasi analisis SWOT. Direkomendasikan untuk memaksimalkan kekuatan dan peluang serta mengurangi kelemahan dan ancaman. Yang pertama ada strategi SO atau Stretch Opportunities, memanfaatkan kekuatan perusahaan untuk mengambil peluang dengan memperluas distribusi produk.
Maksudnya yaitu dengan kekuatan dalam kualitas produk yang lebih baik, perusahaan dapat memperluas jaringan distribusi untuk menjangkau lebih banyak konsumen. Hal ini dapat dilakukan dengan menjalin kerjasama dengan lebih banyak retailer ataupun membuka saluran distribusi baru. Selanjutnya yaitu menjaga kualitas untuk meningkatkan loyalitas konsumen. Maksud dari loyalitas konsumen di sini yaitu kualitas produk yang tinggi adalah kekuatan yang paling utama dengan menjaga dan bahkan meningkatkan kualitas yang lebih baik, perusahaan dapat meningkatkan kepuasan dan loyalitas konsumen yang pada gilirannya dapat meningkatkan penjualan dan memperkuat citra merek. Memperkuat citra merek di sini melalui kampanye pemasaran yang efektif, perusahaan dapat memperkuat citra merek sebagai produsen es krim yang berkualitas tinggi untuk menciptakan persepsi positif di kalangan konsumen dan membantu menarik pelanggan baru. Yang kedua ada strategi WO atau Weakness Opportunities, memanfaatkan peluang sambil minimalkan kelemahan dengan melakukan riset pasar untuk memahami kebutuhan. Maksud dari riset ini yaitu dengan melakukan riset pasar, perusahaan dapat mengidentifikasikan tren dan preferensi konsumen sehingga produk yang ditawarkan lebih dapat melakukan ekspansi yang lebih dalam melakukan distribusi. Selanjutnya yaitu strategi trade menghadapi ancaman menggunakan tentang keunggulan produk seperti kualitas dan kandungan rendah lemak. Maksud dari promosi ini sendiri yaitu mempromosikan keunggulan produk yang sangat baik seperti kualitas dan kandungan rendah lemak. Perusahaan dapat membedakan diri dari pesaing dan menarik konsumen yang lebih sadar kesehatan. Mengadakan event dan menghindari ancaman melalui promosi besar-besaran melalui produk ini kita dapat menghadapi ancaman dari pesaing. Promosi yang lebih agresif dapat membantu perusahaan untuk tetap relevan di pasar dan menarik pelanggan baru. Terus kemudian membuka kafe khusus Campina. Dengan membuka kafe, perusahaan dapat menciptakan pelanggan untuk bagi konsumen yang tidak hanya menjual produk tetapi menciptakan suasana yang lebih beda dan menarik pelanggan. Terus yang terakhir, memanfaatkan dana dari lembaga keuangan untuk ekspansi outlet. Maksudnya dengan mendapatkan dana tambahan, perusahaan dapat mempercepat proses ekspansi dan lebih siap menghadapi tantangan dari pasar yang kompetitif. Selanjutnya, yaitu kesimpulan. PT Campina Ice Cream Industry Tbk menunjukkan kinerja keuangan yang stabil dengan likuiditas kuat, efisiensi aset, dan probabilitas yang baik. Struktur modalnya memungkinkan peningkatan laba jika leverage dikelola dengan tepat. Analisis SWOT memperlihatkan kekuatan dalam merek, distribusi, dan diversifikasi produk, namun ada tantangan pada ketergantungan bahan baku dan biaya operasional tinggi. Peluang pertumbuhan terletak pada peningkatan permintaan es krim lokal dan ekspansi internasional. Namun ancaman umumnya adalah persaingan, perubahan preferensi konsumen, dan kenaikan harga bahan baku. Rekomendasi meliputi efisiensi produksi, diversifikasi produk, pengelolaan inventory yang lebih baik, dan strategi pemasaran yang lebih kuat untuk memperkuat posisi pasar perusahaan. Baik, mungkin sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.